datang di podcast Agatha. Seperti biasa, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang tema-tema yang menarik. Seperti podcast sebelumnya, kita akan berbicara tentang sistem teknologi informasi, tentang televisi kan. Nah, pada saat ini kita akan membahas topik yang lebih menarik lagi nih, yang lebih spesifik tentang bagaimana peran teknologi dalam transformasi layanan pariwisata. Tapi sebelum kita lanjut ke podcast kita, malam ini kita kedatangan bintang tamu. Ya, jadi boleh dikenalin Kak. Halo semuanya, saya Caroline. Jadi di sini saya sebagai bintang tamu, di mana kami berdua akan membahas terkait teknologi khususnya dalam bidang pariwisata. Iya, Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ya teman-teman. Langsung saja. Ada jeda sedikit untuk saya kasih masuk apa gitu. Ini opening ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, pariwisata saat ini kan lumayan berkembang ya Kak. Kayak wisatawan internasional itu sudah banyak yang mengunjungi Indonesia. Jadi kalau dulu wisatawan kan harus datang langsung, kalau mau berwisata nih harus datang langsung ke biro perjalanan atau memesan tiket atau hotel. Sekarang semuanya kan dilakukan serba instan ya, serba online juga, pakai smartphone. Nah, transformasi ini tuh terjadi karena perkembangan teknologi digital yang mengubah cara industri pariwisata memberikan pelayanan. Nah, lalu nih kira-kira nih Kak ya, sejauh mana sih teknologi berperan dalam transformasi pelayanan pariwisata? Oke. Jadi menurut saya sih itu sangat berpengaruh ya, apalagi kita masuk ke pengaruh. Tidak apa ya? Tidak. Ulang. Jadi menurut saya itu sangat berpengaruh. Kan bisa dilihat sekarang itu zaman semakin berkembang pesat, gitu. Jadi kayak semakin tahun semakin kesini, semakin kayak menuju yang lebih modern. Begitupun teknologi yang ada akan semakin berkembang pesat. Termasuknya itu teknologi yang membantu para wisatawan untuk mempermudah berwisata. Ya, betul sekali. Jadi untuk transformasi digital sendiri itu adalah proses teknologi ke dalam seluruh aspek layanan pariwisata untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman wisatawan. Terus konsep ini tuh dikenal, ini tuh punya konsep sebenarnya Kak, namanya tuh smart tourism, yaitu pemanfaatan teknologi berbasis data dan konektivitas digital untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan responsif. Jadi mungkin dengan itu lebih sudah dikatakan tadi lebih mempermudahkan wisatawan. Apalagi sekarang kan ada yang namanya AI ya Kak. Iya, betul sekali. Semuanya serba AI. Kayak dengan adanya AI ini kan contohnya salah satunya kayak bisa jadi untuk membalas pesan wisatawan itu Iya, betul. Chatbot namanya ya. Dari AI pun wisatawan bisa mencari rekomendasi tempat-tempat destinasi wisata yang recommended untuk mereka sesuai dengan preferensinya mereka yang ingin berwisata kemana, wisata alam atau wisata budaya atau wisata yang lain. Terus terkait dengan pemesanan tiketnya ya Kak, dulu kan sebelum zaman semakin maju ini kan bisa pesannya melalui biro langsung, datang langsung, jadi kayak agak wasting time ya. Betul sekali. Jadi sekarang ada OTA ya, online travel agent, jadi mempermudah para wisatawan untuk memesan tiket hotel, tiket pesawat. Iya betul. Jadi transportasi gitu. Contoh platformnya tuh kayak Traveloka, tiket.com. Semakin banyak platform yang bisa membantu para wisatawan untuk memesan tiket pesawat ataupun transportasi lainnya. Itu tadi ada Traveloka, tiket.com, ada Agoda dan lain sebagainya. Betul. Dan semakin berkembangnya zaman ini Kak, pariwisata ini kan kayak tidak cuman dilihat secara kasat mata ini ya kan, ada sekarang pariwisata yang berkembang itu yang menggunakan teknologi
VR, Oh iya, virtual reality. Betul sekali. Teknologi ini tuh digunakan untuk kayak tur-tur di museum atau simulasi destinasi sebelum wisatawan tuh benar-benar berkunjung. Iya, betul sekali. Sekarang pun ada, saya sedikit melihat di FYP TikTok ataupun YouTube itu sekarang ada pun yang model yang mereka menggunakan alat gitu lupa namanya jujur tapi itu aplikasi yang menurutku canggih sekali dimana kayak kita tidak perlu ke tempatnya, dengan menggunakan alat itu kita sudah merasakan langsung bagaimana tempat tersebut menyajikan suatu destinasi yang ingin kita tuju. Betul banget. Terus dengan adanya ini kayak contohnya di saat kondisi seperti COVID kemarin itu pergerakan wisatawan sangat dibatasi pada waktu itu. Jadi dengan adanya VR ini sangat memberikan peran positif untuk para wisatawan. Saya kayak tidak harus ke tempatnya langsung, tapi tetap bisa merasakan sensasinya karena adanya teknologi VR ini. Terus kalau menurut Kak Carol ini, kira-kira dampak dari transformasi teknologi untuk pariwisata itu apa aja sih, Kak? Kalau menurut saya sih salah satunya itu meningkatkan kepuasan wisatawan. Oh iya betul. Iya, dengan layanan yang lebih profesional, terus responsif, itu kan membuat wisatawan juga semakin merasa puas dan mungkin rasa ingin untuk mencoba kembali tuh semakin semakin meningkat begitu. Terus ada lagi kayak tuntutan SDM digital, dimana kayak industri membutuhkan kayak tenaga kerja yang melek teknologi dan mampu mengelola sistem digital dengan baik. Gitu. Selain itu untuk juga meningkatkan efisiensi operasional, kayak seperti proses reservasi, pembayaran hingga pelayanan itu menjadi lebih cepat dan otomatis. Dan sekarang kan mulai berkembang kayak ada robot-robot itu kan. Namun kalau di dalam dunia pariwisata sendiri tuh kayak kita wisatawan tuh merasakan pengalaman secara langsung. Jadi kalau dilayani oleh robot itu tuh kayak emosionalnya kurang gitu. Jadi harus membutuhkan manusia sebagai kayak untuk memberikan pelayanan secara langsung gitu. Meskipun teknologi semakin berkembang, tapi yang namanya pariwisata itu tuh harus secara emosional juga harus terasa. Iya betul. Kayak tidak semuanya kita harus mengandalkan robot tetap harus ada manusia yang sebagai peran utamanya gitu. Iya betul sekali. Kalau menurut Kak Caroline tuh ada nggak sih yang sederhana nih yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pariwisata tuh ada nggak kayak contoh singkatnya dari pemanfaatan teknologi informasi ini? Menurut berdasarkan pengalaman pribadi dari saya bisa dilihat dari sistem tiketingnya. Itu kan sekarang sudah menggunakan e-ticketing di setiap destinasi wisata gitu. Ada beberapa destinasi yang sudah saya kunjungi itu sudah menggunakan e-ticketing. Jadi kayak kita tidak perlu repot-repot kayak cetak segala macam seperti itu, kayak tidak perlu lagi. Terus sekarang juga kan kalau pembayaran tuh sudah menggunakan QR code gitu. Jadi itu sangat membantu apalagi bagi para kaum cashless. Iya betul. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi digital dan informasi ini, pariwisata tuh harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya betul. Jadi kayak teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi telah menjadi fondasi dalam transformasi layanan pariwisata. Kayak jadi diharapkan bagi para destinasi dan para pelaku usaha wisata harus mampu beradaptasi dengan perkembangan digital agar memiliki daya saing lebih tinggi di era globalisasi. Kita nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa gitu. Semakin maju lagi. Jadi kita harus pintar-pintar beradaptasi dengan teknologi agar kita tidak ketinggalan zaman dan tetap update. Betul sekali. Jadi segitu aja ya Kak untuk bincang-bincang singkat kita pada malam hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dapat bermanfaat bagi semua yang menonton podcast ini. Dan dapat menjadi pembelajaran baru dan dapat diaplikasikan di dalam dunia pariwisata.
Ya, jadi sekian saja untuk podcast malam hari ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga, Kak. Bye-bye.